Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: والفجر وليال عشر. وقال الله تعالى أيضا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ditemukan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjaga kita di dalam keistiqomahan kita untuk menjalankan perintahnya dan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Lebih daripada itu, pada kesempatan ini hadirnya kita ke tempat ini untuk tujuan ta'ammuq dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala, adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimah mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan di siang hari ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam tersebut. InsyaAllah hitungan beberapa minggu lagi kita akan mendapatkan bulan suci Dzulhijjah, bulan yang dimana induk-induk ibadah dilaksanakan pada saat bulan Dzulhijjah tersebut. Di antaranya ibadah salat, terutama salat Idul Adha-nya, termasuk juga berkaitan tentang masalah siam, ibadah puasa, termasuk juga berkaitan tentang masalah ibadah haji, termasuk juga kita katakan ibadah kurban. Di dalam firman Allah Jalla Jalaluh di surah Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Jalla Jalaluh berfirman: wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan wa layalin ashar, demi malam, demi 10 malam. Dikatakan oleh ulama, dikatakan oleh ulama tafsir, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan 10 malam tersebut yang Allah Jalla Jalaluhu bersumpah atas namanya demi 10 hari atau 10 malam, itu maksudnya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan itu juga yang difirmankan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Hajj
surah yang ke-22 ayat 28. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumah." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Qala mufassirun, dikatakan oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, kata mereka itu yang disebut dengan hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul ashr min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu kecuali di hari-hari ini, yaitu di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidakkah juga jihad fi sabilillah? Maksudnya jihad fi sabilillah, amalan yang sangat luar biasa. Apakah amalan jihad ini sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in." Kata Nabi SAW, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya dengan jihad sekalipun tidak sanggup untuk menyandingi amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu dengan membawa jiwa raganya, dengan membawa harta bendanya, kemudian setelah itu dia tidak kembali lagi dengan membawa apapun. Hartanya habis di jalan Allah Jalla Jalaluhu, kemudian raganya pun hilang dari tubuhnya. Maksudnya meninggal secara syahid. Orang yang meninggal secara syahid, inilah yang sanggup untuk menyamai pahala yang ada di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dan disitulah mendatangkan cintanya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini hadis yang menerangkan tentang keistimewaan dari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Amalan apa saja yang kita lakukan pada saat terjadinya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah melaksanakan siam atau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 ini bagaimana Ustaz? Tanggal 10 Idul Adha. Tidak boleh kita untuk berpuasa. Ada 5 hari dalam 1 tahun yang kita tidak boleh berpuasa. Haram kita berpuasa. Jika toh berpuasa, dosa besar kita. Yang pertama, Idul Fitri. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab, bahwasanya pada saat terjadi Idul Fitri kita tidak boleh berpuasa. Yang kedua, Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, ketika hari raya kurban, haram untuk berpuasa. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, keempat dan kelimanya adalah ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyam tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum,
dan hari berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya 5 hari ini kita tidak boleh untuk berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyam Tasyrik. Nah, makanya dianjurkan kita untuk berpuasa untuk bulan Dzulhijjah ini adalah 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah Rib'i bin al-Haris al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala su'ila Rasulillah, dari hadis bukan Abu Qatadah, hadis dari Hunaidah bin Khalid an imra'atihi, dari hadis Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh ulama bahwasannya yang dimaksudkan salah seorang istri Nabi adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana menurut informasi dari istri Nabi SAW ada 4 puasa yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Yang pertama, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Nabi SAW terbiasa berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, wa yauma Asyura, hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ini juga menjadi kebiasaan Nabi SAW dalam masalah berpuasa. Ya. Yang ketiga, wa salasata ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari di setiap bulan, terutama tanggal 13, 14, dan 15, ya, dari bulan Hijriah tersebut. Kecuali jika kita ada halangan atau mungkin ada alasan yang membuat kita tidak sanggup untuk berpuasa secara berurutan tadi, tanggal 13, 14, dan 15, yang sering disebut dengan sebutan apa? Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa dikatakan hari-hari putih? Dikarenakan malam hari yang gelap gulita, ketika malam-malam 13, 14, dan 15, bulan menampakkan cahayanya, seakan-akan malam hari yang gelap gulita itu pun kondisinya cerah, putih, sebagaimana di siang hari. Tapi tidak mutlak harus begitu, sesuai dengan kemampuan kita. Seperti ibu-ibu misalnya, pada tanggal-tanggal itu didatangi oleh tamunya yang bernama haid, berarti tidak bisa untuk berpuasa. Bolehkah diganti di minggu yang pertama, atau mungkin minggu yang kedua, atau mungkin minggu yang terakhir? Boleh, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, kemudian hadis Abu Darda, dan juga hadis dari sahabat jalil Abdullah bin Amr bin As, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, sum min kulli syahrin salasata ayyamin fa innal hasanata bi asyri amthaliha wa dhalika mislu siyamid dahr. Wahai Abdullah, berpuasalah engkau 3 hari di setiap bulan. Ketahuilah, satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Dan ketahuilah, puasa 3 hari di setiap bulan, balasannya itu seperti kita berpuasa 1 tahun full. Jadi dengan kita berpuasa 3 hari setiap bulan, itu pahalanya seperti berpuasa, ya, 1 tahun full. Tentunya digabung dengan ibadah siang Ramadan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan juga Al-Imam An-Nasai. Kemudian yang keempat, yang menjadi kebiasaan Nabi SAW dalam masalah puasa, wa awwalus snataini minasyahri wal khamis, di awal bulan, di hari Senin dan di hari Kamis. Minggu yang pertama menjadi kebiasaan Nabi SAW untuk berpuasa. Hari apa? Hari Senin dan juga
hari Kamis. Nah, jika kita melihat hadis ini, salah satunya yang menjadi kebiasaan Nabi untuk berpuasa adalah di 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam An-Nasai. Tapi jika sekiranya kita tidak sanggup untuk berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dikarenakan mungkin keadaan kita atau kondisi kita, atau mungkin kita ada hajat dan kebutuhan sehingga membuat kita tidak sanggup untuk berpuasa pada hari-hari tersebut, maka kita katakan afdalnya 9 hari berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jika tidak sanggup, tidak mampu, at least paling tidak berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Yang puasa ini disebut dengan sebutan apa? Puasa apa? Arafah. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak berhaji. Sedangkan mereka yang berhaji dimakruhkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Fadl bin Al-Haris Al-Ansari radhiyallahu anha, anna an-nasan tamalu indaha yaum Arafah fi siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para sahabat berselisih paham, berdebat tentang di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, apakah Nabi berpuasa ataukah tidak berpuasa. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan beliau berpuasa, wa qala ba'duhum laisa bisyamin, Rasulullah tidak berpuasa. Ya, sampai-sampai Ummu Fadl bin Al-Haris Al-Ansari membawa seember susu, dan wa huwa waqifun ala ba'irihi bi'arafah fasyaribahu. Ketika itu Rasulullah sedang berdoa, berdiri di atas onta beliau yang bernama Qas'ah. Ketika selesai berdoa, beliau turun dari onta beliau, kemudian air susu yang disodorkan oleh Ummu Fadl bintul Haris, ya, diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bagi mereka yang berhaji, khususnya wukuf di Arafah, makruh untuk berpuasa di hari itu. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Baik. Dan puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini, berhubung ini hari yang paling baik di sisi Allah Jalla Jalaluh, tidak lain dengan kita berpuasa Arafah tersebut, yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut, banyak melakukan tahlil, takbir, dan juga tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam," yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Jalla wa Ala, dan tidak ada hari yang paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh untuk seorang hamba melakukan amal saleh kecuali di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka oleh sebab itu berbanyaklah mengucapkan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Berbanyaklah untuk melakukan takbiran. Tapi kalau kita berbicara tentang takbiran tersebut, itu ada 2. Ada yang sifatnya mutlak, dilepas begitu saja umum,
Ada yang sifatnya muqayyad, diikat dengan beberapa hari dari bulan Dzulhijjah. Ya. Untuk takbir yang mutlak kita katakan dari awal atau dari tanggal 1 Dzulhijjah sudah dibolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh periwayat hadis tadi yaitu Abdullah ibnu Umar dan dikuatkan dengan perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga diperkuat dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan yang muqayyad yang terikat dengan beberapa hari itu dimulai dari tanggal berapa? Berapa hari kita takbiran? 3 bukan, 4 bukan, yang benar 5 hari. Dimulai dari habis salat subuh hari Arafah kita sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Nah itu kita katakan untuk muqayyadnya berapa hari? 5 hari. Kalau yang mutlaknya dari tanggal berapa? 1. Nah artinya dari tanggal 9 Dzulhijjah habis salat subuh sampai kita melakukan takbiran tersebut sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti berapa hari? 5 hari. Makanya kalau yang kita katakan yang luar biasa itu berkaitan dengan masalah takbiran saja dan berkaitan dengan amalan yang paling bagus itu bulan Dzulhijjah. Bahkan mengalahkan Ramadan meskipun ada khilaf di kalangan para ulama. Untuk bulan Ramadan kita katakan bahwasanya memang malam itu adalah Lailatul Qadar. Terhitungnya seperti beribadah 1000 bulan atau 1000 amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, sedangkan Dzulhijjah tidak ada kaitannya dengan seperti itu. Nah, kemudian kita katakan lagi yang umum berapa hari? Dari tanggal berapa? Tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, sudah boleh kita untuk melakukan takbiran tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akshiru biha minat tahlil wa tahmid wa tasbih. Ya, wa takbir. Dan berbanyaklah oleh kalian ya di hari-hari ini untuk ya mengucapkan tahlil, tahmid dan juga takbir. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Dan kita tahu bulan suci Ramadan ini ada satu hari yang paling mulia, yaitu hari apa? Yang hari paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh, hari Arafah. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Al-Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyam yaum Arafah. Seutama-utamanya hari adalah hari Arafah. Jelas sampai sini? Sudah 2 amalan yang kita lakukan. Sudah apa? 2 amalan yang kita lakukan. Baik. Kemudian amalan yang lain adalah apa? Ibadah salat. Terutama salat-salat sunnah. Kalau salat wajib kan kita katakan apa? Kewajiban. Ya. Salat-salat sunnah sangat banyak sekali. Di antaranya apa? Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu artinya apa? Sebelum pelaksanaan sholat wajib. Ya, sedangkan ba'diyah pelaksanaannya kapan? Setelah pelaksanaan sholat wajib. Nah, qobliyah dikerjakan sebelum adzan apa setelah adzan? Hah? Setelah adzan. Nah, qobliyah dan ba'diyah jumlahnya ada berapa? Berapa? 12 itu berkaitan dengan rawatib. Rawatib itu salat sunnah yang biasa menjadi kebiasaan Nabi SAW selama beliau tidak menjamak dan tidak mengqashar salat. Jadi yang benar berapa? 22 salat sunnah. Kita lihat hadis-hadisnya. Qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Berdasarkan hadisnya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum kita mengerjakan salat subuh kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Annahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih aku cintai ketimbang dunia seluruhnya atau semuanya. Ba'diyah subuh ada enggak? Tidak ada. Qabliyah maghrib, qabliyah zuhur ada enggak? Berapa rakaat qabliyah zuhur? 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Ba'diyah zuhur yang benar 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Meskipun kita katakan 2 rakaat yang terakhir ini bukan rawatib. Berdasarkan hadis dari Ibunda Habibah dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu alaihi an-nar." Barang siapa yang mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 salam 2 salam, dan ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, 2 salam 2 salam, maka dipastikan Allah Jalla Jalaluhu akan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Allah Jalla Jalaluhu mengharamkan dia untuk terkena sengatan panasnya api neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga atau yang berkaitan dengan qabliyah asar, berapa rakaat? 4 rakaat, benar. 2 salam, 2 salam. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimahallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asri." Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang mengerjakan qabliyah asar 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Ba'diyah asar ada enggak? Tidak ada. Berapa semua sudah? 14. Qabliyah maghrib 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Mughaffal, ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2 rakaat juga. Berdasarkan hadis dari Ummu Habibah dan hadis Abdullah bin Umar, berapa sudah? 18. Qabliyah isya ada tidak? Ada. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Kemudian ba'diyah isya berapa rakaat? 2 rakaat juga. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu hadis dari sahabat Jalil Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Jadi semua jumlahnya berapa? 22. Nah, di antara 22 tersebut kita katakan adalah apa? Rawatib. Kalau kita tidak sanggup mengerjakan yang 22 tersebut, kita ambil salat rawatibnya. Rawatib berapa jumlahnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan 12 rakaat itu hadisnya siapa? Ummu Habibah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sedangkan yang mengatakan 10 hadisnya siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Perbedaan mereka cuma berkaitan dengan salat zuhur, yaitu apa? Qabliyahnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang mengatakan qabliyah zuhur itu 4 rakaat, hadisnya siapa? Ummu Habibah. Sedangkan yang mengatakan bahwasanya qabliyah zuhur tersebut cuma 2 rakaat, hadisnya siapa? Abdullah ibnu Umar. Kemudian kalau kita ambil yang 12 misalnya, qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4
4 rakaat. Hadis Ummu Habibah. Kita ngambil yang banyak saja. 2 salam, 2 salam. Ba'diyah zuhur 2. Ini rawatib, Pak. Yang rawatib. Ya. Kemudian asar ada nggak rawatib? Tidak ada. Maghrib ada nggak rawatib? Apa? Ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian yang terakhir ba'diyah isya 2 rakaat. Kata Nabi SAW, orang yang sanggup untuk mengerjakan 12 rakaat ini dalam sehari semalamnya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Jalla wa Ala akan membangunkan istana atau rumah di surga kelak. Jelas ya kawan? Jelas akhwat? Nah, itu termasuk juga amalan suci di bulan Dzulhijjah, di hari-hari yang pertama tersebut, yaitu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya banyak sekali salat-salat sunnah ya, salat duhanya. Salat duha paling sedikit berapa rakaat? 2 rakaat paling banyak. Tidak terbatas berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian salat malam paling sedikit berapa rakaat? 3 rakaat. 2 tarawihnya, 2 tahajudnya, 2 witirnya 1 rakaat, 2 rakaat salat malamnya, 1 rakaatnya apa? Witirnya. 2 rakaat tahajudnya, qiyamul lailnya, 1 rakaat apa? Witirnya. Paling afdalnya, utamanya salat malam itu berapa rakaat? 11, 8 tarawih atau qiyamul lail atau tahajudnya. Sedangkan 3 rakaatnya apa? Witirnya. Seperti itu. Baik. Jangan ngantuk-ngantuk ya, Ustaz ikut ngantuk juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya minum dulu ya. Kemudian amalan yang lain di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, termasuk kita bersedekah, termasuk juga kalau guru kita dulu, ustadz kita, dosen-dosen kita waktu di Islamic University of Madinah itu biasanya kalau masuk 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, beliau banyak memberikan spirit tausiah yang berkaitan dengan hari-hari tersebut. Itu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut, ya kan? Kata beliau ketika ditanya, mudah-mudahan ini sebagai amal saleh kita. Nah, artinya kalau para ustaz atau para mubalik atau para dai mengisi kajian di 10 hari yang pertama tersebut dari bulan Dzulhijjah, itu adalah sesuatu yang baik, yang bagus dan termasuk amal saleh. Termasuk amal saleh, termasuk juga mengaji, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya, apalagi sampai dihatamkan 10 hari misalnya, paling tidak seharinya kita 3 juz, ya kan, seperti itu. Nah, termasuk ada kaitannya dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini berkaitan dengan ibadah kurban, ya kan, tanggal 10 Dzulhijjah. Meskipun berkurban itu berapa hari? Berapa? Yang jual kambing berapa nih? Berapa hari? 4 hari, ya, dari tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Masuk dong bagian 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah SAW biasanya berkurbannya tanggal 10 Dzulhijjah. Habis melaksanakan salat Idul Adha, langsung menyembelih kurban beliau. Setiap tahunnya beliau dengan 2 ekor kambing. Satu ekor kambingnya itu buat beliau dan anak istri beliau, 1 ekor kambing lagi buat beliau dan umatnya yang belum sempat untuk berkurban sampai meninggal dunia. Nah, makanya kalau tanggal 10 Dzulhijjah itu, ya, Idul Adha, sarapannya itu diakhirkan. Sarapannya apa? Diakhirkan setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Jadi dari kita bangun, waktu kita mau melaksanakan salat subuh, jangan minum dulu, jangan sarapan dulu, jangan ngopi dulu, ya. Sampai kapan sarapannya tersebut? Sampai salat Idul Adha selesai, ya, mendengarkan khutbah juga. Setelah itu
baru ya melakukan sarapan. Nah, kalau Rasulullah mengakhirkan sarapannya, kemudian sarapannya beliau dengan apa? Dengan kambing yang beliau sembelih itu. Ya kan, habis sholat Idul Adha, khutbah Idul Adha Nabi SAW, setelah itu langsung datang ke tempat penjagalan onta atau kambing, ya kan, atau sapi. Kemudian langsung Nabi SAW menyembelih dengan tangan beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian habis itu dagingnya tersebut beliau jadikan buat sarapan buat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mampu lah seperti itu. Kenapa? Kita baru dapat menerima kambing sore ya. Kalau menunggu sarapan, nah ini kita dianggap puasa, ya kan, seperti itu. Nah, walhasil kita boleh ganti dengan sarapannya habis sholat Idul Adha dengan nasi ulam atau nasi uduk, ya, atau mungkin dengan soto-sotoan, ya, apapun, atau mungkin diganti dengan kue lapis, ya, atau yang lainnya. Gak ada masalah. Cuma kalau Nabi SAW sarapannya diakhirkan, kemudian habis sholat Idul Adha beliau langsung datang ke, setelah khutbah tentunya, datang ke tempat penjagalan. Kemudian dua kambing beliau dituntun oleh Nabi SAW. Setelah itu disembelih oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau memakan dari daging sembelihan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah kurban ini, ya, kurban itu artinya apa sih? Kurban itu kan terambil dari kata-kata qaraba, yang artinya dekat. Karena tujuan daripada kita berkorban, menyembelih hewan kurban tersebut atau menyembelih hewan ternak tersebut, tujuannya untuk apa? Taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allahu Jalla wa Ala, kan seperti itu. Nah, ibadah kurban atau udhiyah artinya sembelihan. Nah, yang disebut dengan kurban itu adalah ma yutbahu minan na'ami yauman nahir wa ayamut tashrik. Bahwasanya yang disebut dengan ibadah kurban tersebut adalah menyembelih dari hewan ternak. Hewan ternak itu cuma sebatas 3 jenis hewan saja. Yang pertama onta, yang kedua adalah apa? Sapi atau yang sejenisnya seperti apa? Kerbau. Kemudian yang ketiga adalah kambing atau yang sejenisnya seperti apa? Domba. Jika kita tidak sanggup untuk membeli salah satu dari 3 jenis hewan ini, tidak boleh kita membeli selainnya. Ketika kita misalnya datang, mungkin di antara antum datang ke penjual ternak misalnya, kemudian dikatakan berapa nih kambing? 2.500.000, ya kan? Misalnya. Kemudian dia katakan, "Syuk ya penjual atau siapalah peternak, saya punya 1 juta saja. Gimana Ustaz? Boleh nggak kalau saya berkurbannya dengan ayam atau bebek saja? Atau mungkin angsa, ya kan? Boleh tidak?" Tidak boleh. Kalau Bapak tidak sanggup untuk membeli kambing tahun ini, berarti Bapak tidak ada kewajiban untuk berkurban, seperti itu. Yang dimana hewan-hewan tersebut disembelih pada hari kurban, yaitu Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu banyak istilahnya. Pertama dengan sebutan Idul Adha, hari Adha. Ada juga yang menyebut dengan sebutan Yaumun Nahar, hari menyembelih hewan kurban, ya kan, seperti itu. Kemudian kita katakan, kalau kita tidak mampu pada tanggal 10 Zulhijjahnya, maka boleh diundur tanggal 11 dan tanggal 12 serta tanggal 13 paling terakhirnya. Tapi jangan tip-menip ya, tipu menipu ini. Kita tahu nih, kalau sekarang kita beli kambing, mungkin bagi penjual, apalagi yang musiman, biasanya musiman nih, agak harganya apa? Kalau sekarang ini kita beli, ini agak mahal. Kambing 2.500.000. Ketika sudah Idul Adha, hari ini kita nggak sanggup nih, Idul Adha misalnya. Besok kita tanyain lagi, berapa, bisa kurang nggak? Bisa, sekarang sudah turun nih harganya 2.400.000.
Kalau tanggal 13-nya berapa? Ya, 2 juta aja buat antum sekali menghabiskan. Ya kan seperti itu kadang. Tapi ini tidak benar. Kita katakan syukur, sebagus-bagusnya kita ini berkorban mencari hewan yang paling baik, mahal sedikit tidak ada masalah. Seperti itu. Jangan sampai nanti kita berkorban dengan hewan yang tidak layak. Apalagi seakan-akan kita paksakan. Orang yang terlalu banyak menekan, terlalu banyak misalnya untuk menawar, ini zalim juga kita katakan. Ada kambing 2.500.000 ditawar 500.000. Ya orang jelas lah. Bengek akhirnya, ya Allah. Bengek deh gue, udah jangan pakai ngomong deh sudah. Ya kan? 500.000 keterlaluan banget menawarnya. Ya kan? Harga 2.500.000 ditawar 500.000. Kita katakan ini keterlaluan seperti ini. Nah, untuk apa tujuannya? Taqarruban ila Allah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Ibadah kurban ini wajib bagi yang mampu. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan secara finansial, tapi dia tersebut tidak mau untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati pelaksanaan sholat Idul Adha kami. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, Rasulullah mengatakan itu seakan-akan mengatakan kepada orang yang mampu secara finansial, percumalah kalian melaksanakan sholat Idul Adha jika sekiranya kalian tersebut tidak berkorban, padahal kalian sudah mampu secara finansial. Kapan seseorang itu dikatakan mampu secara finansial? Kapan dikatakan kaya kita ini? Ketika kita sudah apa? Mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Kapan kita ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat harta kita? Ketika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Nisab. Nisab itu kadar, nilai atau jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Seperti emas yang 24 karat. Itu nisabnya berapa? 85 gram emas yang 24 karat. Jika sekiranya di antara ibu-ibu cuma memiliki 70 gram emas yang 24 karat, wajib zakat enggak? Tidak wajib zakat. Kenapa? Dikarenakan belum sampai nisab, belum sampai pada hitungan jumlah yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW tentukan. Nah, kalau kita berbicara tentang rupiah, 1 gram emas di daerah sini berapa? Anggap 500.000. 500.000 kali 85 berapa? 42.500.000 rupiah. Jika di antara bapak dan ibu sudah memiliki uang 42.500.000 rupiah, berarti harta rupiah tersebut sudah sampai pada tahapan 1 syarat, yaitu apa? Nisab. Tapi apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Kita katakan belum. Misalnya, ya, pada hari ini di antara bapak memberikan uang kepada saya, ya, kata Pak Doni nih, tak fulus buat Ustaz. Banyak banget Pak Doni. Udah buat Ustaz. Ternyata saya dikasih berapa? 50 juta. 50 juta. Tayyib. Sampai nisab enggak? Sampai nisab. Wajib zakat ya saya hari ini? Kenapa belum? Karena belum ada syarat yang kedua, yaitu apa? Haul. Jadi wajib zakat itu terhadap harta kita ketika memenuhi 2 syarat. Yang pertama nisab, yang kedua apa? Haul. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zakata fi malin
hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai dia berputar 1 tahun atau 12 bulan, kecuali yang berkaitan dengan pertanian. Kalau pertanian 2 syarat juga. Yang pertama nisab, yang kedua apa? Yaitu ketika panen. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan berikanlah hak dari hasil pertanian yang engkau panen tersebut, yaitu berkaitan dengan zakatnya ketika panen. Nah, ketika seseorang sudah berzakat mal, ketika dia punya uang misalnya 50 juta misalnya, atau mungkin lebih daripada itu, berarti kan sudah nisab dan haul. Biasanya kita berzakat di bulan suci Ramadan. Kenapa kok harus di bulan suci Ramadan? Untuk memudahkan kita. Jadi Ramadan ketemu dengan Ramadan lagi. Nah, jika sekiranya Bapak sudah punya uang sampai nisab dan haul, berarti Bapak sudah kaya. Kenapa? Karena Allah yang menganggap itu. Karena Allah Jalla Jalaluhu mewajibkan Bapak untuk mengeluarkan zakat mal. Kalau orang sudah mengeluarkan zakat mal, berarti dia sudah mampu secara finansial, dianggap kaya oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW. Nah, berhubung dia sudah mengeluarkan zakat mal atau zakat harta, berarti untuk ibadah kurbannya pun juga dia wajib. Wajibnya berapa? 1 ekor kambing. Kalau join untuk sapi berapa keluarga? 7 keluarga. Yang disebut dengan join 7 keluarga itu bukan berarti satu keluarga itu satu rumah, ada suami, ada istri, anaknya 5. Bukan itu. Tapi yang saya sebutkan ini 7 keluarga. Saya ikut join. Kebetulan ya kan Pak Eko nawari, Ustaz mau join sapi? Iya, saya mau ikut. Saya mewakili diri saya dan anak istri saya. Kemudian Pak Eko mewakili beliau dan anak dan istri beliau. Pak Doni mewakili beliau, istri dan anak beliau. Pak Ahmad mewakili beliau, istri dan anak beliau. Kemudian Pak Ja'far mewakili beliau, istri dan anaknya. Kemudian Pak Ridwan mewakili beliau, istri dan juga anaknya. Kemudian Pak Usman mewakili beliau, istri dan anaknya. Ini disebut dengan 7. Jelas ya? Jelas ibu-ibu? Nah, kewajibannya 1 ekor kambing berdasarkan hadis dari Khalid bin Abdullah yang sering disebut dengan sebutan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar rahimahullah rahmatan wasi'ah, qala, berkata Atha bin Yasar, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari, aku bertanya kepada Abu Ayyub, kaifa kanat dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih kurban yang kalian laksanakan pada waktu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian disebutkan oleh Abu Ayyub, kana rajul, qala kana rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu an ahli baiti. Dulu kita para sahabat, pemimpin rumah tangga, baik itu suami ataupun ayah, itu berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk anak istrinya, ya kan? Seperti itu. Nah, mereka fayakuluna, mereka memakan dari hewan kurban mereka, wa yut'imuna, kemudian bersedekah, memberikan makan kepada fakir miskin. Summa tabahan nasu fasara kama tara. Kemudian sekarang ini manusia berbangga-bangga dengan ibadah kurbannya, ya kan? Bersombong-sombong ria dengan kambing atau jumlah sapi yang begini, kemudian dengan onta begini, berbangga-bangga. Jangan sampai seperti itu, kata Abu Ayyub. Nah, ibu-ibu, jika sekiranya suami ibu tahun ini cuma mampunya untuk membeli seekor kambing, itu atas nama ibu apa atas nama suami atau atas nama anak? Atas nama apa? Bukan. Atas nama suami, pimpinan rumah tangga. Iya kan? Karena apa? Karena ketika berkorbannya atas nama suami, kemudian disebut juga atas nama keluarganya. Karena ketika berkorban itu kan
Misalnya saya menyembelihkan korbannya Pak Tony ya. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza minka walaka an akhina Tony wa ahli baiti. Dengan nama Allah yang Maha Besar. Ya Allah, ini kambing, ini sapi, ini onta, nikmat yang datang dari Engkau ya Allah, yang dipersembahkan lagi untukmu ya Allah, dari saudara kami atau saudaraku Tony dan anak istrinya. Jadi bukan istrinya yang disebut ya, yang disebut apa? Pimpinan rumah tangga. Nah, untuk anak-anak yang sudah mapan, yang sudah punya kemampuan secara finansial, tidak boleh lagi nebeng sama orang tuanya. Ya, dia harus berkorban sendiri. Dia harus berkorban dengan sendiri, apalagi sudah kawin. Ya, kita katakan dia berkorban sendiri. Kenapa? Karena sudah punya kemampuan secara finansial. Termasuk juga wanita, perempuan, gak kawin-kawin, cuma Masya Allah berkaitan dengan hartanya luar biasa banyaknya. Ya, apakah dia wajib berkorban? Kita katakan wajib untuk berkorban. Cuma yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW adalah pimpinan rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Mukhaffif bin Sulaim ketika Rasulullah khutbah Arafah. Salah satu isi daripada khutbah Arafah yang Nabi SAW adalah ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya kewajiban setiap pimpinan rumah tangga di setiap tahunnya untuk berkorban. Wallahu a'lam. Dan ibadah korban wajib dikarenakan kita tahu ada seorang sahabat yang bernama Abu Bardah. Abu Bardah ini menyembelih hewan korbannya sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Padahal waktu daripada pelaksanaan salat Idul Adha itu kapan? Pelaksanaan ibadah korban itu kapan? Setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Abu Bardah ini, Abu Bardah Khal atau pamannya Bara bin Azib, menyembelih kambingnya tersebut sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Kemudian ketika disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, syatuka syatul lahmin. Hei Abu Bardah, kambing yang engkau sembelih itu adalah kambing pedaging, bukan korban. Itu kambing yang dagingnya cuma untuk dikonsumsi saja nantinya, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali, man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, maka hendaknya dia mengganti kambingnya, sapinya atau korbannya sebagaimana semula lagi. Artinya disuruh ganti. Yang pertama tadi sebelum salat Id tidak dianggap. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bardah untuk mengulangi lagi, menunjukkan wajib apa tidak. Kalau itu sunnah saja, tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh Abu Bardah untuk mengulangi ibadah korbannya. Tidak mungkin Rasulullah memerintahkan lagi agar dia menyembelih hewan korbannya lagi. Tidak mungkin yang demikian. Maka disuruh untuk mengulanginya. Bahkan Rasulullah menekankan, hei kalian yang sudah salat Idul Adha, yang belum berkorban, maka berkorbanlah sekarang ini. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam An-Nasai. Kemudian selanjutnya, kapan waktunya? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, waktunya kapan? Ya, 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Idul Adha atau Yaumun Nahar, setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Kemudian tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah dan tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 11, tanggal 12 dan 13 Zulhijjah ini disebutnya hari apa? Tasyrik. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa surbin wa bi'alin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan, hari
minum dan hari berkumpul. Dalam hadis yang lain, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari-hari tasyrik, hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan tadi disebutkan bagaimana seorang sahabat yang bernama Abu Bardah tersebut diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulangi korbannya, dikarenakan waktunya belum ada lagi. Sebelum pelaksanaan sholat id dia menyembelih korbannya. Kata Rasulullah, salah antum. Ini setelah sholat id ulangi lagi ibadah korban, sembelih lagi kambing. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man dzabaha qabla as-salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, sesungguhnya dia tersebut menyembelih kambingnya, sapinya atau ontanya untuk dijadikan sebagai suguhan atau makanan buat keluarganya, buat anak istrinya. Walaysa minan nusuki fi syai'in. Dan orang yang menyembelih korbannya sebelum pelaksanaan salat Idul Adha itu tidak dianggap sebagai ibadah korban sedikit juga pun, harus diulangi. Dalam hadis yang lain, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man dzabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih hewan korbannya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, maka sempurnalah ibadah korbannya dan dia telah mendapatkan sunnahnya kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak mampu untuk berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka dibolehkan untuk mengundurnya tanggal 11. Tanggal 11 tidak sanggup juga, maka tanggal 12-nya. Kalau tidak sanggup juga, maka tanggal 13-nya. Karena tanggal 11, 12, dan 13 tersebut apa? Hari penyembelihan. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu dzabhin. Hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan korban juga. Ayyamu tasyrik, ayyamu dzabhin. Hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan korban juga. Hadis sahih ya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam Ahmad, dan itu dikuatkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang jelas 4 hari kita katakan untuk berkorban tanggal 10 Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 yaitu ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 itu pun juga hari penyembelihan korban. Ayyamut tasyrik, ayyamud dzabhin. Hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan korban juga. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah jenis hewan yang dikorbankan, sudah kita sebutkan tadi, yaitu onta, kemudian sapi atau yang sejenisnya seperti kerbau, kemudian kambing atau yang sejenisnya seperti apa? Seperti apa? Domba. Untuk umurnya onta berumur 5 tahun. Onta berumur 5 tahun. Sedangkan untuk sapi berumur 2 tahun atau lebih. Berumur 2 tahun atau lebih. Untuk sapi. Untuk kambing 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, jelas? Untuk onta berumur berapa tahun? 5 tahun. Kurang daripada 5 tahun tidak sah kurbannya. Untuk sapi 2 tahun atau lebih. Kurang daripada 1 tahun, ya. Kurang daripada 2 tahun tidak boleh. Kurang daripada 2 tahun tidak dibolehkan. Untuk kambing 6 bulan sampai 1 tahun. Jangan sampai kurang daripada 6 bulan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah hewan-hewan yang
tidak pantas untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, kita katakan di sini, kapan hewan-hewan itu dianggap cacat? Ada 5 kondisi. Ketika mendapatkan 5 kecacatan ini atau salah satu di antara 5 ini, berarti hewan tersebut tidak dianggap sebagai hewan kurban. Jika sekiranya dia memaksakan untuk menyembelih juga, meskipun dengan niatan kurban, tidak sah kurbannya. Dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah hewan-hewan yang pantas untuk dijadikan sebagai hewan kurban, Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un la tujzi'u fil adhan." Ada 4 kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban kita. Ada 4 kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban kita. Yang pertama, al-awra'ul bayin awruha. Hewan yang salah satu matanya tersebut tidak berfungsi, ya, atau dengan istilah picek. Jika sekiranya satu mata saja tidak berfungsi, itu tidak boleh, termasuk cacat. Apalagi dua-duanya tidak berfungsi atau buta, lebih tidak boleh lagi. Ya, meskipun Masya Allah tubuhnya besar, kiloannya banyak, dagingnya banyak, tanduknya sempurna, tapi tidak bisa melihat, atau salah satu matanya tidak berfungsi, picek, maka tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, wal maridatul bayyin madhuha. Hewan yang sakit, seperti sakit demam. Ada hewan sakit? Ya, demam atau antrak atau sapi gila, apalagi penyakit-penyakit ini, ya. Nah, itu kita katakan kalau berkaitan dengan sakit mata, sebagai ulama memakruhkan, ya, artinya masih boleh. Tapi ala kulli hal, harta penyakit mata pun juga kita hindari lah, insya Allah, seperti itu, ya. Nah, kemudian cacat yang kedua ini, kenapa kok tidak boleh? Karena kita tahu hewan ini kan untuk dikonsumsi, dagingnya nanti setelah disembelih untuk dimakan. Jika kita memakan daging-daging dari hewan yang sakit, khawatirnya kita juga ikut sakit. Yang ketiga, yang termasuk cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban kita, wal arja'ul bayyin dhil'uha. Hewan yang pincang atau yang patah kakinya. Makanya kita wanti-wanti nih, sama penjual kambing, sapi, atau peternak kambing atau sapi, kita minta syarat, hendaknya ketika sampai di tempat kita dalam kondisi sempurna. Kita sudah lihat nih yang kita beli, Pak, tapi Pak, hati-hati bawanya ke rumah saya atau ke tempat saya atau ke tempat masjid saya misalnya. Khawatirnya jika sampai patah kakinya, gak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jelas ikhwan, jelas akhwat. Yang keempat termasuk cacat adalah wal katsiratul lati la tanki. Hewan yang kurus, yang dagingnya tersebut sedikit. Dagingnya apa? Sedikit. Itu pun kita katakan tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban kita. Ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, jika sekiranya ya di antara kita ini pingin kambing kita atau sapi kita supaya tumbuh besar, dagingnya banyak, dagingnya apa? Banyak, ya.
lezat, empuk. Ya, ini salah satu masukan nih buat peternak. Buat peternak terutama kambing atau sapi atau onta. Bagaimana caranya supaya tubuhnya besar? Supaya dagingnya banyak, empuk dagingnya, lezat dagingnya. Gimana caranya? Kita potong bagian daripada alat vitalnya, yang bijinya itu, ya, yang disebut dalam bahasa Arab itu adalah khasyatain, ya, khasyain, seperti itu. Yang istilahkan dengan sebutan al-ikhsa. Al-ikhsa itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Dikebiri. Termasuk cacat nggak hewan kurban kita? Cacat apa tidak? Kalau secara pandangan lahiriah termasuk cacat, benar? Karena ada bagian daripada alat vitalnya yang hilang. Baik, benar. Tapi ternyata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Rafi, Maula Nabi SAW, qala, semoga Allah meridai Abu Rafi, pembantunya Nabi SAW. Karena Nabi SAW idza dhaha, adalah Nabi ketika berkurban, ishtara kabsaini saminaini mawju'aini, yakni maqtu'ai khasyaini. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau berkorban, beliau membeli 2 kambing kibas yang gemuk, yang dimana 2 kambing tersebut hasil dari dikebiri, dipotong bagian alat vitalnya itu. Makanya kita katakan untuk ternak dari ayam, kemudian angsa atau bebek atau kambing atau sapi atau apa lagi, atau kuda, ya, dan lain sebagainya, ya, dibolehkan untuk dikebiri. Termasuk juga kita katakan kucing. Kucing boleh dikebiri. Kita melihat nih kucing kebanyakan nih anaknya sudah. Kita kebiri boleh nggak? Boleh, berdasarkan hadis yang sahih. Nah, yang tidak boleh itu manusia. Ya kan, manusia tidak boleh dikebiri. Ya kan? Tidak boleh. Dan kalau dikebiri nih, masalah binatang-binatang itu tadi dikebiri kan tubuhnya besar-besar. Antum bisa saksikan para usumo besar ke tubuhnya, empuk gak dagingnya? Ya kan? Empuk banget, koel-koel begitu, ya kan, seperti itu. Tapi manusia tidak boleh, karena menghilangkan syahwat, gak punya syahwat lagi, gak punya kelaki-lakian lagi, sudah orang seperti itu. Jelas ya? Makanya kalau manusia haram, tidak boleh mengebiri diri agar dia tersebut misalnya apalah misalnya, tidak boleh apapun alasannya. Termasuk juga yang tidak boleh untuk manusia dianggap kebiri haram, ya, adalah suntik vasektomi. Ya kan? Sahabatnya masih ada, tapi cuma niatan apa? Untuk kawin doang. Kawin ke sana, puas dengan sini, cerai. Kawin lagi dengan yang di sini, puas dengan sini, cerai. Atau kawinnya banyak nih, cuma cita-cita nggak ada, ingin punya anak. Disuntik dengan apa tadi? Vasektomi namanya. Nah, itu tidak boleh juga. Tidak boleh, bapak-bapak ya, terutama ini. Tidak boleh, itu laki-laki nakal, jelas. Jangan seperti itu. Tidak dibolehkan. Haram, haram yang demikian. Jelas ya? Nah, itu termasuk kebiri kata para ulama. Nah, untuk manusia haram yang demikian. Kebiri itu dibolehkan untuk binatang ternak, kambing, sapi, onta boleh. Makanya bolehnya itu kita katakan bagaimana Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Rafi tadi, Rasulullah kalau berkorbannya itu dengan kambing kibas yang besar hasil kebiri. Dan kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh, ya, disebutkan di sini, ya, oleh saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal khasyu afdal min haitsu annahu atyab lahman fil ghalib. Ada faham. Faham itu kambing, sapi yang berkaitan dengan apa? Supaya penjantannya, ya, penjantannya supaya ini beranak pinak terus. Itu namanya apa? Penjantan, penjantan tangguhnya gitu loh. Nah, sama dengan kan besar-besar tubuhnya kalau penjantan itu.
dibandingkan dengan al-khasi, yaitu kambing atau sapi atau onta yang hasil dikibiri, yang mana yang afdal? Yang mana yang bagus? Kata saya Muhammad Shalih Utsaimin, kambing, sapi atau onta yang dikibiri yang paling bagus, afdal. Kenapa? Annahu atyabul lahmin fil ghalib. Karena kebanyakan kalau kambing-kambing atau sapi-sapi dari hasil kebiri itu dagingnya empuk, enak untuk dimakan, lezat betul, kenyang. Itu kebiasaannya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berkorban dengan 2 ekor kambing. Kambing hasil apa? Kebiri. Wallahu a'lam. Baik. Berarti itu bukan termasuk apa? Cacat, sekali lagi. Jadi cacat yang pertama tadi apa? Ya, tidak berfungsi matanya. Ya, termasuk salah satunya, yaitu picek. Yang kedua, termasuk cacat apa? Sakit. Yang ketiga, pincang atau patah kakinya. Yang keempat, kurus, yang dagingnya sedikit. Yang kelima, yang terakhir, batra. Batra itu hewan-hewan kambing, sapi atau onta yang tidak punya buntut. Ya, hewan-hewan kambing, sapi, onta yang tidak punya buntut termasuk cacat dan tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jelas? 5. Ya. Baik, selanjutnya, ketika kita tersebut ada niatan kan di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada niatan untuk berkorban? Baik. Berhubung ada niatan untuk berkorban nanti, maka ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, yang wajib untuk kita hindari ketika kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah adalah mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu-bulu yang ada di badan. Ini untuk siapa? Untuk yang berkorban. Misalnya di rumah tangga tersebut berkorban dengan seekor kambing atas nama pimpinan rumah tangga, entah ayah atau suaminya. Pertanyaan saya, ibu-ibu yang ikut dengan suaminya tapi bukan atas nama dia, atau anak-anak yang ikut dengan ayahnya tapi bukan atas nama dia, termasuk yang berlaku enggak untuk tidak boleh motong kuku, motong rambut, mencabut bulu? Kita katakan tidak. Yang berkorban saja. Yang berkorban saja. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kalian tersebut sudah mendapatkan tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian itu berkeinginan untuk berkorban, punya niatan untuk berkorban, fala ya'khud min sya'rihi wa atfarihi syai'an hatta yudhhiya, maka dia tidak boleh untuk mencabut rambutnya, tidak boleh untuk mencukur rambutnya, dan tidak boleh untuk memotong kuku-kukunya sedikit juga pun sampai dia berkorban. Jika dia sudah berkorban, boleh lagi memotong kuku, boleh lagi mencabut bulu ketek, boleh lagi untuk memotong rambut. Yang tidak boleh buat bapak-bapak mengerok jenggot, haram sampai kita meninggal. Mengerok jenggot, ya, klimis, itu salah satu sifat feminin. Salah satu sifat apa? Kewanita-wanitaan. Rasulullah menyuruhkan apa? Aufu al-li'ah, ya. Bahwasanya panjangkan jenggot kalian, ya. Sepakat ulama untuk kerok jenggot haram, dosa besar. Ya. Boleh untuk dipotong kalau sudah satu qobet, satu genggaman anak kita, ya, bukan anak kita. Kalau anak kita nggak boleh. Genggaman anak kita sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah. Nah, ini kan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa di dalam masalah menghidupkan sunnah. Abdullah Ibnu Umar, hatta duduknya Nabi SAW ditiru oleh Abdullah Ibnu Umar. Hatta cara menunggang kuda pun juga ditiru oleh Abdullah Ibnu Umar. Nah, dalam hadis, salah satu hadis tentang masalah memanjangkan jenggot, hadisnya siapa? Abdullah Ibnu Umar, ya kan? Hadis Abdullah Ibnu Umar. Tidak mungkin seorang Abdullah Ibnu Umar menyelisihi sunnah
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada khilaf ya tentang masalah satu qabd ini, meskipun apa ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama lepas saja hatta sampai jatuh ke tanah sekalipun, ya kan? Kecuali jika terganggu dengan dia berjalan misalnya, baru diboleh untuk dipotong. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah lebih daripada satu genggam boleh untuk dipotong, seperti itu keterangannya. Jadi ini memang khilaf. Yang sepakat ulama kerok habis, haram, dosa besar, kerok ini. Makanya yang belum berjenggot, tolonglah berjenggot. Dan itu semakin kita berjenggot semakin pintar, ya kan, seperti itu. Semakin berjenggot semakin pintar kita itu, seperti itu. Nah, saya nggak tahu, silakan antum lanjutkan sendirilah. Ya. Ini membantah orang yang mengatakan kalau misalnya semakin berjenggot dibilang aduh, na'udzubillah itu orang. Ya, seperti itu. Kesian. Mudah-mudahan dapat hidayah beliau itu. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Kita doakan. Kita selalu mendoakan. Mudah-mudahan beliau dapat petunjuk. Mudah-mudahan selalu berada di jalan Allahu Jalla Jalaluh, seperti itu. Nah, ini tidak hanya sekedar apa? Sunnah Nabi Muhammad berjenggot ini, tapi apa? Sunnah para anbiya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya berjenggot. Tidak ada Nabi yang tidak berjenggot. Jadi kalau seandainya ada ustadz yang klimis, sering kerok-kerok, ya kan? Ya, klimis berarti diragukan tentang keustatannya itu. Kenapa? Karena seluruh Nabi berjenggot. Seluruh Nabi apa? Berjenggot. Ya. Yang kedua, kalau klimis berarti itu sifat wanita ada dalam dirinya. Itu dikatakan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ya. Nah, kalau jenggot jangan ya, seperti itu. Hatta sudah berkorban bismillah enggak, ke salon langsung enggak, abadan ya, tidak dibolehkan. Hatta setelah haji, hatta setelah umroh, seperti itu. Nah, hukumnya apa tadi? Tidak boleh memotong kuku, memotong rambut sampai kita berkorban. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Dan itu penganalogian dari berhaji dan berumrah ketika ihram. Tapi bedanya kalau haji dan umrah itu ketika ihram itu hukumnya kalau kita memotong haram, terkena dam. Tapi kalau kita berkorban ini punya niatan untuk berkorban, tahu-tahu kita potong kuku kita misalnya, karena gak enak. Apakah terkena dam? Apakah terkena kafarat? Tidak ada dam, tidak ada kafarat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas Bapak Ibu, jika sekiranya dalam satu rumah tersebut 3 ekor kambing, kebetulan anggotanya suami, istri, anak 1, atas nama masing-masing, yang wajibnya yang mana? Yang 1, sedangkan yang kedua dan ketiga hukumnya apa? Sunnah, kita katakan. Nah, ketika misalnya semua anggota keluarga ini berkorban, berarti berlaku juga hukum tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut sampai dia apa? Berkorban. Paling banter 10 hari, paling lama banget 13 hari, ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik. Ketika berkorban, yang pertama kali yang kita lakukan, yang paling afdal, yang paling bagus, kitanya sendiri yang berkorban. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, setiap tahun berkorban dengan menyembelih sendiri Nabi SAW. Ya, jika tidak mampu baru boleh diwakilkan. Bahkan Rasulullah ketika Hajjatul Wada, haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir, beliau berkorbannya itu berapa ekor onta? 100 ekor onta, 82 onta, 82 ekor onta disembelih sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sisanya 18 diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ketika kita sendiri yang menyembelih, kita siap-siap dengan pisau dan yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, sambil mengucapkan ucapan seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka walaka. Baik, saya dulu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka walaka. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka walaka.
Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, dengan namamu, dengan nama Allah yang maha besar. Ya Allah, ini nikmat yang datang darimu. Maksudnya hewan-hewan ini adalah kenikmatan yang datang dari Allah Jalla Jalaluh, yang dipersembahkan lagi untuk Allah Jalla Jalaluh, ya, yang dipersembahkan untuk Allah Jalla Jalaluh. Jika kita menyembelih sendiri, atau boleh dengan ucapan seperti ini, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ya. Bismillahi Allahu Akbar, sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza an. Nah, siapa nanti misalnya kebetulan yang berkorban Mas Eko, ya, Mas Ekonya mengucapkan seperti itu. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma, sama-sama, Allahumma hadza an Eko wa ali baitihi. Boleh begitu. Atau disebutkan yang paling utama, yang pertama tadi. Kalau misalnya kita mewakili orang lain, kita sebagai tukang jagal, maka kita membaca seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar, sama-sama. Allahumma hada minka walaka an doni wa ahli baitihi. Boleh juga begitu. Jadi kita sebut an di belakangnya, an fulan bin fulan, ya, wa ahli baiti, dan keluarganya, seperti itu. Jelas, ya. Kalau dari Muhammad dulu, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini kambing, ya, nikmat yang datang dari Engkau, yang dipersembahkan untuk Engkau, ya, dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bapak Ibu? Ya, ibu-ibu boleh nggak menyembelih sendiri hewan kurbannya? Boleh tidak? Boleh, tidak ada larangannya, ya kan? Seperti menyembelih ayam, bebek, angsa. Perempuan pun boleh menyembelih jika bisa. Ya, kalau nggak bisa jangan. Takutnya kambingnya bisa bau. Ya, bisa apa? Bisa bau. Kalau kita nggak ahli nih, itu bisa berpengaruh. Ada putusan lehernya itu yang salah, ya, itu bisa jadi bau tuh daging. Makanya kita belajar lah, ya. Subhanallah, kambing sih berani saya. Kalau sapi belum berani lagi, apalagi otak. Allah gak berani masih. Baliknya gitu, meskipun dibalik sudah langsung sekali itu masih belum bisa lagi. Insya Allah, ya, mudah-mudahan tahun ini deh. Baik, selanjutnya upah untuk tukang jagal. Upah untuk tukang jagal tidak boleh diambilkan dari hewan kurban kita tersebut, ya. Upah untuk tukang jagal tidak boleh diambilkan dari apa? Dari hewan yang kita kurbankan tersebut. Yang jelas kita tidak boleh memanfaatkannya, menjual, ya, tidak boleh, ya, menjual kemudian menghargainya sebagai upah untuk tukang jagal tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, berkata Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengkoordinir penyembelihan onta beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berwanti-wanti, ya, alla nu'tiya al-jazira min luhumiha wa jilaliha wa juludiha syai'an. Kemudian Rasulullah melarang kami untuk memberikan dari hasil kurban tersebut untuk upah tukang jagal, baik dari dagingnya ataupun kuku-kukunya ataupun kulitnya, sedikit juga pun tidak dibolehkan. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Ali, min aina na'khud? Kalau begitu dari mana kita tersebut mengambilkan upah untuk tukang jagal tersebut? Qala, Ali pun berkata, min indina, dari pribadi kami. Dari apa? Dari pribadi kami, dari kantong pribadi kami untuk mengupah tukang jagal tersebut. Makanya kalau masjid ada panitia, kita bilang misalnya harga kambing
2.500.000. Untuk upah tukang jagal untuk kambing itu 100.000. Jadi semua 2.600.000. Boleh nggak transaksi seperti ini? Boleh kita katakan. Ya, 2.500.000-nya itu untuk harga kambingnya, 100.000 upah untuk tukang jagal. Ya, kadang kan tukang jagal mengatakan, Pak, kulitnya buat saya ya, sebagai upah. Nggak boleh. Yang boleh kita sedekahkan. Kenapa? Dalam masalah hewan kurban yang kita kurbankan tersebut, pembagiannya ya, itu ada 3 bagian yang sunnah. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan makanlah kalian yang berkorban dari hewan-hewan yang kalian sembelih tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan berikanlah makan dari hewan korban tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, lagi fakir, lagi miskin. Firman Allah surah Al-Hajj ayat 28. Dan dikuatkan dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah, waddakhiru, simpanlah untuk dihadiahkan maksudnya, dan bersedekahlah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, kulu wa at'imu wa addakhiru. Hadis sahih dari Imam Muslim, dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalurnya sahabat jalil Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa. Ya, makanlah dan berikanlah makanan tersebut atau daging tersebut kepada fakir miskin, dan simpanlah untuk dihadiahkan. Begini, sepertiganya kita yang berkorban boleh mengambil hewan yang kita kurbankan tersebut. Paling banyaknya berapa? Sepertiga untuk kita, untuk anak istri kita. Sepertiga lagi buat apa? Buat hadiah. Saya tahu di antara bapak-bapak ini, Masya Allah, berkorban semuanya, lebih kaya daripada saya. Masuk Pak Eko misalnya, Pak Eko, maaf, kebetulan antum berkorban juga kan? Tapi saya ini sayang sama antum. Saya ingin mempererat hubungan tali persaudaraan dengan antum, tali pertemanan dan lain sebagainya, untuk menguatkan hati. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahal, saling-salinglah kalian itu memberikan hadiah. Dengan kalian memberikan saling hadiah tersebut, ada timbul rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim. Pak Eko, kebetulan anak punya harim, punya istri bikin kapsah. Anak kirim ya ke ke rambutan sini, ke kampung rambutan. Anak kirim. Alamat antum minta. Anak ingin kasihkan nanti sama yang mengantar. Boleh nggak saya berikan begitu? Padahal Pak Eko-nya berkorban juga. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Maksudnya hadiah. Paling banyaknya berapa? Sepertiga. Nah, sepertiga yang sisa baru buat sedekah, yaitu buat fakir miskin. Jadi sepertiga buat kita yang berkorban, ya, sepertiga lagi buat hadiah, sepertiga lagi buat apa? Buat fakir miskin atau sedekah. Dan untuk fakir miskin, boleh nggak 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, 1 ekor unta kita langsung berikan kepada fakir miskin? Boleh tidak? Boleh untuk fakir miskin. Tapi kalau untuk hadiah, untuk kita sendiri yang memakan, tidak boleh, kecuali paling banyaknya berapa? Sepertiga. Jelas Bapak Ibu? Baik. Nah, itu berkaitan tentang masalah korban. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu ya memudahkan kita. Pertanyaan sebelum Bapak Ibu dan bertanya. Misalnya, ya, saya ini kelebihan kambing. Biasa Ustaz kan, banyak kiriman, ya kan? Banyak kiriman, terus terang, banyak penuh nih. Saya dikasih Pak Eko, Pak Doni, Pak Rahman, Pak Juber, Pak Jufar, ngasih saya semua. Kepenuhan sudah. Kemudian saya jual, boleh nggak dagingnya? Boleh nggak saya jual? Boleh. Saya yang punya sudah. Tapi yang berkorban nggak boleh jual kambingnya dia ya.
Yang berkurban nggak boleh jual daging kurbannya dia. Tayyib. Termasuk juga nih penitia. Minta ridho dengan yang menitipkan. Pak, ini kulit kayaknya nggak berlaku. Gimana kalau kulit ini berikan sama penitia saja? Nanti tujuannya untuk dijual. Untuk nanti uangnya kalau sudah dijual dibagi-bagikan buat fakir miskin. Boleh tidak? Boleh, karena kalau kulitnya kita berikan sama fakir miskin yang ada dibuang. Kan seperti itu. Dia jual enggak juga. Yang penting yang berkurban yang tidak boleh jual. Jelas ya? Yang berkurban yang tidak boleh jual. Tayyib. Apakah dagingnya itu harus dihabiskan 4 hari itu? Kan ada orang nih subhanallah pinginnya bikin kapsa, kebuli, kemudian bikin apa lagi? Rendang, sate, ya, macam-macam sudah. Subhanallah. Kenapa? Habisin deh sudah, karena harinya mau habis. Enggak begitu. Kita kaleng-kalengin juga boleh, nggak ada masalah, ya, ya jelas. Kita kolkasin sampai 1 bulan di freezer misalnya, nggak ada masalah. Nggak mesti harus dihabiskan seperti itu. Itu yang terjadi dengan di Saudi Arabia. Untuk bulan Dzulhijjah ini di Mekah, Allahu Akbar, daging banyak, daging kurban untuk semua orang kan kurban itu, ya, baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji. Kemudian yang berhaji apa? Al-Hadyu. Kemudian yang terkena denda dan banyak. Saking banyaknya orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah gak sanggup untuk terima. Akhirnya apa? Dikaleng-kalengin sama pemerintah Saudi Arabia, ya, setelah diawetkan tentunya supaya jangan basi, ya, supaya jangan busuk, dikirim kemana? Ke tempat-tempat negara muslim yang miskin, kayak Afrika misalnya. Nah itu dibolehkan, sepakat para ulama tentang hal yang demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tayyib, tinggal 2 atau 3 menit lagi sebelum azan. Ada pertanyaan? Jelas Bapak Ibu? Siapa yang belum jelas? Kita jelaskan sekarang ini. Bu Zainab jelas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara fisik kalau dilihat sapi itu sehat kan? Iya. Tapi setelah dipotong itu di dalam hatinya banyak cacing dan penyakit itu masih dianggap. Wal maridatul bayyin maraduha. Itu termasuk hewan yang sakit, Pak. Cacing keluar. Kalau kita makan, cacing juga yang keluar nanti, Pak. Sakit, Pak, nggak boleh. Nggak layak dijadikan kurban, termasuk cacat. Seperti itu. Kita juga melihat ada ular, ada cacing keluar dari daging, enggak, buang deh. Sudah, ya, berarti sudah busuk tuh daging. Seperti setelah dipotong, Ustaz. Setelah dipotong boleh, begitu dibuka di dalam hatinya baru kelihatan ada cacing gitu. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya kalau sudah dalam kondisi yang dia tidak tahu kan, apakah kurbannya sah? Sah kurbannya. Cuma bagian itu harus dibuang. Pernah ketemu, Pak? Sah, karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sesuai kemampuan. Kita nggak tahu. Ternyata di dalamnya ada ular misalnya. Sah nggak kurban kita? Sah. Kenapa? Ketidaktahuan kita seperti itu. Tapi kalau kita tahu sebelumnya sakit, panas misalnya, nggak tahu baik kok kalau misalnya merasakan si kambing ini panas atau demam, dipegang juga jidatnya begitu kan? Enggak ya? Biasanya nggak mau makan. Nggak mau makan ya, bukan dipegang di panas nggak gitu kan? Nggak bisa makan karena berarti dia demam atau sakit seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi Kak, kalau Ya. kalau misalnya kurbannya itu tidak melakukan penyembelihan, apakah terkena kewajiban untuk dia bercukur gitu Kak? Bapak yang berkurban, Ya. Bapak mewakilkan kepada saya sebagai tukang jaga. Ya. Bapak hukumnya sunnah muakkadah untuk menahan diri dulu. Yang berkurban itu teknis penyembelihan. Teknis penyembelihan bisa dari Bapak, bisa juga dari saya sebagai tukang jagalnya misalnya. Berarti Bapak juga untuk sementara waktu terlarang untuk potong kuku, potong rambut, ya kan? Atau cabut bulu-bulu yang ada di badan sampai dia berkurban. Jelas Pak? Masuk Pak. Baik. Sudah ada? Cukup Bapak Ibu? Insya Allah kita lanjutkan nanti bulan depan.
ya, berkaitan dengan pembahasan kita, ya, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.